Salam dan sehat Bapak Guru Hebat. Perkenalkan saya Sri Harnianti dari SMP Negeri 5 Sata Perandangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dalam aksi nyata saya kali ini, saya akan membahas tentang topik 1, Merdeka Belajar, dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu Guru Hebat, adapun tujuan pembelajaran dari topik 1, Merdeka Belajar adalah yang pertama, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami dan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik 1, Merdeka Belajar, ada 5 modul yang akan kita pelajari. Apa saja sih modulnya? Bapak Ibu Guru Hebat, yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada 3 hal penting yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Yang ketiga, ingin jadi guru seperti apa saya? Mengenali diri dan peran seperti apa saya? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya. Kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus mengetahui apa peran kita sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru, kita berperan sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Selanjutnya adalah ingin menjadi guru seperti apa saya? Ki Hajar Dewantara dalam semboyannya, Ingar Sasung Tulada, Ingma Dia Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Artinya, sebagai seorang guru yang maju harus memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Selanjutnya kita masuk pada modul kedua, mendidik dan mengajar. Dalam mendidik dan mengajar, menjelaskan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Sebagai seorang pendidik, tentu kita harus bisa mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Untuk bisa mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada 2 hal penting yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah kodrat murid, yang kedua asas trik. Apa saja sih kodrat murid itu? Nah, kodrat murid terdiri jadi 3. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua kodrat alam, yang ketiga adalah kodrat zaman. Nah, berikut adalah asas trikon.
Ada 3 poin penting dalam asas Trikon dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua konvergen, yang ketiga konsentris. Dalam modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul keempat ini menjelaskan 2 poin penting. Yang pertama adalah budi pekerti, yang kedua teori konvergensi. Budi pekerti terdiri dari 2 kata, di mana artinya budi memiliki arti rana batin yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah rana lahir yang mewujudkan tenaga. Dalam teori konvergensi, transformasi pendidikan itu mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMU. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan mengharuskan guru untuk menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Itulah poin penting dari bagaimana pendidikan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan keselamatan. Demikianlah aksi nyata saya kali ini yang membahas tentang topik 1 Merdeka Belajar dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, mohon kesediaan dari Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan umpan balik dari aksi nyata saya melalui link yang sudah tersedia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.